Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam sistem bilangan cacah. Pada kali ini, bagian yang ketiga, kita akan membahas tentang urutan bilangan cacah, perkalian dan pembagian, pengurangan dan pembagian bilangan cacah. Itu yang ada pada bagian 3 dari sistem bilangan. Yuk, kita mulai langsung saja dengan mempelajari tentang urutan bilangan cacah. Definisi 3 didefinisikan bahwa A dan B sebarang bilangan cacah, maka A disebut kurang dari B. Ditunjukkan dengan A tanda kurang B. Jika dan hanya jika ada bilangan asli C, sehingga kalau A ditambah C sama dengan B. Jadi C bilangan asli berarti tidak ada 0. Maka A tambah C sama dengan B. Maka ini dikatakan bahwa A kurang dari B. Dalam definisi 4 kebalikannya yaitu tentang A lebih dari B. Jika dan hanya jika ada bilangan asli D sehingga B ditambah D sama dengan A. Jadi kebalikan dari yang pertama ini kalau tadi A ditambah C sama dengan B, maka bilangan D ini ditambahkan B sama dengan A, maka dikatakan bahwa A ini akan lebih besar daripada B. Ini definisi 4 tentang urutan bilangan cacah, mana yang kurang dan mana yang lebih. Nah, jika A lebih dari B, maka otomatis B kurang dari A. Dan jika A kurang dari B, maka B lebih dari A. Ini tentunya mudah dipahami sekali. Nah, seringkali relasi kesamaan ini dikombinasikan dengan ketidaksamaan, yaitu A kurang dari sama dengan B. Ya, A kurang dari atau sama dengan B. Itu arti tanda ini adalah bahwa A kurang dari B atau A sama dengan B. Jadi bisa jadi A-nya sama dengan B. Atau jelas A kurang dari B. Nah, dari sini muncul aksioma 1 tentang sifat trikotomi bilangan cacah. Jika A dan B adalah sebarang dua bilangan cacah, maka terdapat 3 kemungkinan hubungan antara A dan B. Setelah kita melihat tadi bahwa ini A bisa jadi kurang dari sama dengan B, A kurang dari B, A lebih dari B tadi, maka di sini ada sifat trikotomi bilangan cacah. Jadi antara dua bilangan A dan B itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama bisa jadi A kurang dari B, yang kedua bisa jadi A sama dengan B, dan yang ketiga bisa jadi A lebih dari B. Ini yang disebut dengan sifat trikotomi pada bilangan cacah. Jadi ini sangat-sangat mudah dipahami sekali untuk urutan bilangan cacah. Kalau tidak kurang sama dengan ataupun lebih. Sekarang kita perhatikan soal berikut. Ditentukan 4 kurang dari 6. Apakah yang dapat kamu katakan tentang 4 ditambah 3 dan 6 ditambah 3? Karena di sini 4 kurang dari 6, masing-masing ruas ini ditambah dengan bilangan yang sama, itu tambah 3. Artinya di sini kan 7, yang di sini 9. Berarti tetap saja 7 kurang dari 9. Apa yang dapat disimpulkan? Bahwa sembarang bilangan cacah itu ditambah dengan bilangan, maka di sini dikatakan bahwa hasilnya tetap, ya, tetap kurang. Kalau perkalian bagaimana? Apa dapat kamu katakan tentang 2 kali 4 dan 2 kali 6? Dikalikan 2 semua. Ternyata hasilnya tetap 2 kali 4, 8. Kurang dari 2 kali 6 yaitu 12. Nah, dari sini kamu dapat menyimpulkan tadi bahwa apabila ada bilangan cacah 4 kurang dari 6 ditambah dengan suatu bilangan yang sama yaitu B, dan B sebarang bilangan cacah, maka hasilnya adalah tetap tidak merubah tanda kurang ini. Tetapi apabila dikalikan 4 kali B dan 6 kali B, B bilangan cacah, bagaimana hasilnya? Ya,
Kalau B ini sembarang bilangan caca, maka kalau dikalikan misalkan saja bilangan cacanya, kalau 1, 2, 3, dan seterusnya tandanya tidak berubah. Tetapi kalau bilangan cacanya kita ambil 0, 4 kali 0 hasilnya 0, 6 kali 0 hasilnya 0. Maka di sini semua adalah 0, tidak lagi kurang dari tapi malah sama dengan. Itu bedanya antara ditambah dengan dikali pada batu bilangan yang kurang ini. Oke, kita lanjutkan tentang pengurangan dan pembagian bilangan cacah. Definisi 5, selisih A dari B atau dalam hal ini pengurangan bilangan cacah B dari bilangan cacah A atau A dikurangi B adalah sama dengan bilangan cacah C. Jadi A dikurangi B itu sama dengan C. Jika dan hanya jika A-nya sama dengan B ditambah C. Mudah dipahami kan? 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Jika 5 sama dengan 3 ditambah 2. Ini kebalikannya saja. Ya, paham kan untuk definisi 5? Oke, kita lanjut. Contohnya ini. Ini pengurangan 3 sama dengan 5 sebab 3 ditambah 5 sama dengan 8. 10 dikurangi 0 itu sama dengan 10 sebab 0 ditambah 10 sama dengan 10. Ini berdasarkan definisi 5 tentang pengurangan bilangan cacah. 0 kurangi 0 sama dengan 0 sebab 0 tambah 0 sama dengan 0 dan seterusnya. Definisi 5 ini tidak menjamin bahwa bilangan cacah C ada untuk semua pasangan A dan B. Why? Nah, apa yang terjadi jika A kurang dari B? Jadi tidak ada bilangan cacah C, tidak menjamin ada. Jika A-nya kurang dari B, maka misalkan ini 3 dikurangi 5. Apa yang terjadi jawabannya? Berapa bilangan cacah yang jika ditambahkan 5 akan memberikan hasil 3. Tidak ada bilangan cacah. Sehingga yang ada adalah bilangan negatif kalau nanti kita mempelajari tentang bilangan bulat. Nah, dari sini bisa dikatakan bahwa himpunan bilangan cacah tidak tertutup terhadap operasi pengurangan. Jadi tidak tertutup terhadap operasi pengurangan. Karena apabila A-nya kurang dari B, ternyata hasilnya adalah bilangan negatif. Bukan termasuk bilangan cacah. Dalil 12. Sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Ya. Jika A, B, dan C bilangan cacah dan A lebih besar sama dengan B, berarti A bisa sama dengan B, maka di sini kirakan C kali A dikurangi B sama dengan C kali A dikurangi C kali B. Ini contoh penggunaannya. Ya, bisa dipelajari sendiri nanti penggunaan sifat distributif untuk memudahkan penghitungan. Sehingga kita tidak perlu menghitung yang besar-besar nanti dengan menggunakan sifat distributif ini. Dalil 13, jika B lebih besar sama dengan C, maka A ditambah B dalam kurung dikurangi C sama dengan A ditambah dalam kurung B dikurangi C. Nah, dalil 13 ini kalau kita mau membuktikan, kita buktikan, misalkan B dikurangi C ini sama dengan D. Kita misalkan B kurangi C sama dengan D. Maka menurut definisi 5, yaitu definisi pengurangan bahwa B dikurangi C sama dengan D, itu bahwa B sama dengan C ditambah D. Ini menurut definisi 5. Ya. A ditambah B sama dengan A, B-nya kita ganti. Ya, B-nya adalah C tambah D. Berarti A ditambah B, B-nya kita ganti dengan C tambah D. Ini menurut dalil 3 yang awal-awal kemarin. Ya. Jadi kalau ada A sama dengan C, A sama dengan B, maka A ditambah C sama dengan B ditambah C. Karena ini bilang yang sama. Ya. Demikian juga ini B sama dengan C dan D, maka A ditambah B sama dengan A ditambah C tambah D. Dalil 3 yang awal dulu. Nah, dari sini kita gunakan sifat komutatif penjumlahan. Ini kita pindah. Ini kita pindah ke depan, yang A-nya kita pindah ke belakang. Jadi
tambah ini tanda jumlah. Maka ini sifat komutatif pertukaran. Kemudian kita gunakan sifat asosiatif, kurungnya kita rubah di sini. Kemudian kita gunakan sifat komukatif, pertukaran D dan A. Di sini menjadi A tambah D. Nah, dari sini kita menggunakan definisi 5 lagi. Ya, bahwa A ditambah B. Kalau ada bilangan, suatu bilangan ditambahkan, ini bisa menjadi kurang. Jadi ini bisa C-nya ini menjadi kurang. Berarti A tambah B dikurangi C sama dengan bilangan ini. A tambah D. Ini menurut definisi 5. Tapi bilangannya ini tidak tunggal. Ini A tambah D, yang ini A tambah B. Kalau menurut definisi 5 mestinya kan cuma ini saja. Ya, bahwa B sama dengan C ditambah D itu menurut definisi 5 adalah bisa B dikurangi C sama dengan D. Atau dibolak-balik antara dua ini. Nah, ini bilangannya tidak tunggal. Ini yang satunya AD, yang ini A plus B kurang C. Ini definisi 5. Nah, dari sini kita gunakan sifat asosiatif atau dalil 3. Ini dalil 3. Ya, dari dalil 3 tadi didapatkan bahwa nilai AD ini juga sama dengan A ditambah B dikurangi C. Kenapa? Ini D. D-nya sama dengan B dikurangi C. Jadi A ditambah D, D-nya kita ganti dengan ini. B dikurangi C. Jadi A ditambah D diganti A ditambah B dikurangi C. Ini adalah berdasarkan dalil 3 di awal dulu. Nah, dari sini didapatkan dua nilai AD sama dengan ini, A tambah D sama dengan yang bawahnya ini. Sehingga menurut sifat transitif kesamaan, bahwa ini sama dengan yang ini. Atau A adalah kurung A tambah B dikurangi C sama dengan A ditambah dalam kurung B dikurangi C. Sehingga terbukti. Dalil 14. Ini sama dengan tadi, ya. Ini sama pembuktiannya sama dengan dalil 13. Dimisalkan kalau tadi ada tunggal, ini ada 2. Maka dimisalkan A dikurangi C-nya ini sama dengan F. Dan B dikurangi D. Ini D ya. Sama dengan G. Ini B dikurangi D ini. Ini B dikurangi D sama dengan G. Ini salah tulis ya. Diingat-ingat ini salah tulis, ini D mestinya. Maka di sini didapatkan bahwa A sama dengan C tambah F dan B sama dengan D tambah G yang ini. B ditambah sama dengan D tambah G. Jadi ini D. Ini dasarnya definisi 5 tadi. Definisi pengurangan. Kemudian berdasarkan dalil 3, A ditambah B, A-nya ini, B-nya ini. Kita substitusikan ya. Dalil 3 sifat substitusi. Kemudian bahwa gunakan sifat asosiatif. Kita gunakan sifat asosiatif lagi untuk mengubah kurungnya dari sini ke sini. Kemudian kita gunakan sifat komutatif untuk menukarkan F dan D. Kita gunakan sifat asosiatif lagi untuk merubah kurungnya lagi. Sehingga didapatkan C ditambah D ditambah F tambah G. Ini menggunakan sifat asosiatif. Karena mina-mina murung ini sifat asosiatif. Nah, sehingga menggunakan definisi 5, ini kita pindah ruas, istilah gampangnya kita pindah ruas, jadi negatif atau pengurangan dari C tambah D sama dengan ini definisi 5. Berdasarkan dalil 3, bahwa F ditambah G, ya, F-nya A dikurangi C, dan G-nya B dikurangi D. F-nya A dikurangi C, ditambah G-nya B kurangi D. Sehingga di sini diperoleh dua kesamaan F ditambah G yang hasilnya berbeda. Berdasarkan sifat transitif kesamaan, maka yang atas ini sama dengan yang bawah ini. Sama-sama dengan F ditambah G. Nah, ini bukti untuk dalil 14. Definisi 6. Jika A bilangan cacat dan B bilangan asli, maka A dibagi B sama dengan bilangan B jika dan hanya jika A sama dengan B dikurangi D. Ini merupakan definisi pembagian. Jadi A bilangan cacat dan B-nya bilangan asli. Kenapa harus bilangan asli? Nanti akan kita jelaskan. Karena bilangan cacat ada mengandung
0 tadi. Nanti akan dijelaskan di belakang. Maka kalau A dibagi B, B-nya tadi bilangan asli, sama dengan bilangan D. Jika dan hanya jika A sama dengan B kali D. Jadi ini pembagian dan perkalian itu merupakan sifatnya itu berkebalikan. Ya. Tentunya kalian paham. Misalkan 3 kali 9 dibagi 10 dibagi 5 sama dengan 2. Maka 10 sama dengan 2 kali 5. Itu seperti itu contohnya. Nah ini 16 bagi 8 sama dengan 2. Sebab 8 apabila dikali 2 hasilnya 16 dan seterusnya. Akan tetapi 7 dibagi 4 sama dengan berapa? Tidak ada. Di dalam sistem bilangan cacah tidak ada bilangan yang memenuhi 7 dibagi 4 ini. Sebab 4 kali berapa yang hasilnya 7 adalah tidak ada dalam sistem bilangan cacah. Jadi 7 bagi 4 tidak mungkin pada himpunan bilangan cacah. Sehingga dikatakan bahwa pada bilangan cacah tidak tertutup terhadap operasi pembagian. Kalau tadi tidak tertutup terhadap operasi pengurangan, sekarang juga tidak tertutup terhadap operasi pembagi. Jadi definisi 6 tentang operasi pembagian bilangan cacah. Nah, ini yang saya jelaskan tadi tentang bilangan 0. Kenapa tadi di awal tadi dikatakan bahwa di sini bilangan asli B-nya. Nah, ini penjelasannya nanti di sini. Bilangan 0 ini memainkan peranan yang khusus dalam pembagian. Apa? Misalkan 0 dibagi 9, hasilnya berapa? Kita kembalikan definisi 6. 9 kali berapa yang hasilnya 0? Nah, bilangnya kita cari ini nih. 9 kali berapa yang hasilnya sama dengan 0? Tentu jawabnya adalah 0. Karena 9 kali 0 hasilnya 0. Maka 0 dibagi 9 sama dengan 0. Nah, sekarang bagaimana jika dibalik 9 dibagi 0 sama dengan berapa? Nah, menurut definisi 6, maka 0 kali berapa yang hasilnya 9? Ada enggak bilangan yang apabila 0 dikalikan suatu bilangan akan menghasilkan 9? Tentunya tidak ada. Maka tidak ada penyelesaian untuk soal ini. Sebab 0 dikali berapa yang hasilnya 9? Tidak ada. Karena sembarang bilangan ada dikalikan sembarang bilangan. Sebab 0 dikalikan sembarang bilangan hasilnya ada 0. Bukan 9. Ini keliru ketik lagi ya. Ini bukan 9. Sehingga tidak ada penyelesaian untuk 9 dibagi 0. Sementara itu 0 dibagi 0 sama dengan berapa? Kita gunakan definisi 6 tadi. 0 kali berapa yang hasilnya 0? 0 kali berapa hasilnya 0? Kali 1? 0. Kali 2? 0. Kali 3? 0. Kali 100? 0. Kali 1000? 0. Kali 1 juta? 0. Artinya di sini jawabannya tidak tunggal. Jawabnya tak hingga. Bahwa 0 dibagi 0 itu jawabnya tak hingga. Karena bilangan yang dikalikan 0 hasilnya itu banyak sekali tak hingga, tak bisa dihitung. Sehingga ini jawabnya tak hingga. Jawabnya tidak tunggal atau tak hingga. Bahwa 0 dibagi 0 tak hingga. Sedangkan 9 dibagi 0 tidak ada jawab. Nah, untuk itu kita menghindari kedua situasi ini. Sama-sama dibagi 0. Baik bilangan dibagi 0 maupun 0 dibagi 0. Atau dengan kata lain, pembagian dengan 0 di sini tidak didefinisikan. Karena kalau ada bilangan dibagi 0 tidak punya penyelesaian. Sementara kalau diganti 0 dibagi 0, jawabnya tidak tunggal atau tak hingga. Maka pembagian dengan 0 tidak didefinisikan. Secara umum, jika A lebih dari 0, maka A dibagi 0 hasilnya 0. Sebab A kali 0 hasilnya 0. Sementara, jika A dibagi 0 tidak didefinisikan, ya, A dibagi 0, nah, terbalik ini. Ya, betul. Yang ini yang terbalik. 0 dibagi A, ya.
0 dibagi A sama dengan 0. Sebab A kali 0 sama dengan 0. Yang ini terbalik 0 bagi A. Kalau A bagi 0 tidak didefinisikan. Sebab A tidak sama dengan 0 kali suatu bilangan yang kita cari tadi tidak ada. Dan 0 bagi 0 juga tidak didefinisikan. Sebab tidak ada jawaban yang tunggal. Itu tentang bilangan 0 dalam sistem bilangan caca. Nah, sekarang coba soal-soal ini nanti kalian kerjakan dan dikumpulkan di folder pengumpulan tugas, yaitu folder 5, karena ini merupakan tugas yang ke-5. Ingat, tugas yang ke-5. Ada 5 buah soal, kalian kerjakan. Demikian sistem bilangan caca bagian yang ketiga atau akhir dari sistem bilangan caca. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.